Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai asuransi syariah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, ada Tegar Subangkit dengan NIM 4319040. Berikutnya ada Muhammad Fajar Susanto dengan NIM 4319042. Berikutnya ada Purwa Kertining Tias dengan NIM 4319048. Terakhir ada Muhammad Abdul Haq dengan NIM 4319049. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi asuransi. Asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta'min yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Istilah mentakminkan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang. Kemudian dari pengertian dasar tersebut, asuransi syariah kemudian didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Berikutnya adalah konsep dasar asuransi syariah. Asuransi syariah hadir dalam aktivitas ekonomi masyarakat muslim modern sebagai jawaban atas adanya hajat umat Islam terhadap produk asuransi. Alasan utama dibalik kehadiran asuransi syariah adalah agar umat Islam punya alternatif pilihan asuransi yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Lain halnya dengan asuransi syariah, asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau profit oriented. Prinsip asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan turunan dari konsep ekonomika Islam. Asuransi syariah harus dibangun dengan fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Adapun prinsip asuransi syariah antara lain, yang pertama ada tauhid. Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak, langkah, serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai keutuhan atau ketuhanan tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, ada keadilan. Prinsip kedua dalam berasuransi syariah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menerapkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Yang ketiga, ada tolong-menolong. Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong. Seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Yang keempat, ada kerjasama. Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat
mandat dari Kholiknya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi, mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Yang berikutnya ada amanah. Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Yang berikutnya ada kerelaan. Prinsip kerelaan dalam ekonomika Islam antara kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana atau premi yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial. Yang terakhir, tidak mengandung gharar atau ketidakpastian. Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum syariah di sini muncul karena tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan. Sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab, qabul, dan jumlah uang pertanggungan atau barang dapat dihitung. Selanjutnya adalah perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perbedaan asuransi syariah, adanya keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Kemudian prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli. Dan dana yang terkumpul dari peserta asuransi syariah diinvestasikan berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional tidak terdapat keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Akad asuransi konvensional bersifat tabaduli dan investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi syariah. Asuransi syariah terdiri dari dua jenis, yaitu takaful keluarga atau asuransi jiwa. Adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah, kematian, dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Produk asuransi jiwa meliputi asuransi berencana, asuransi pembiayaan, asuransi pendidikan, asuransi dana haji, asuransi berjangka, asuransi kecelakaan siswa, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi khairat keluarga. Jenis yang kedua adalah takaful umum atau asuransi kerugian. Adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik para peserta takaful. Produk-produk asuransi takaful umum adalah asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan, asuransi resiko pembangunan, asuransi resiko pemasangan, asuransi penyimpanan uang, asuransi gabungan, asuransi aneka, dan asuransi rekayasa. Selanjutnya ada kendala pengembangan asuransi syariah. Kendala pengembangan asuransi syariah yaitu tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah yang relatif baru dibanding dengan asuransi konvensional yang telah lama dikenal oleh masyarakat, baik nama dan operasinya. Syariah sebagai nama bank dan lembaga keuangan syariah lain masih dalam proses mencari bentuk. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah sosialisasi baik untuk mendapatkan perhatian masyarakat maupun sebagai upaya mencari masukan demi perbaikan sistem yang ada.